resesi? Jawaban saya insya Allah tidak. Dan itu sudah saya sampaikan agak lama, cuma memang waktu itu saya tidak ngomong luas ya, hanya di beberapa media yang memiliki podcast saya sampaikan. Tidak ada tanda-tanda kita di 2023 akan resesi. Apakah ada tanda-tanda global akan resesi? Masih 50-50 ya. Tapi mungkin beberapa negara mungkin akan terkena resesi, tapi peluangnya lebih besar tidak resesinya untuk global. Apakah ada pelambatan ekonomi? Iya. Kalau pelambatan ekonomi iya. Jadi resesi itu kan definisinya kan 2 periode berturut-turut tumbuh negatif. Kita nggak ada tanda-tanda seperti itu. Dan itu datanya saya sampaikan untuk wilayah ASEAN, ada di situ ada satu data ya. Jadi teman-teman bisa lihat data trennya 2020, 2021, 2022. Ini saya kumpulkan dari otoritas statistik masing-masing negara ya. Jadi trennya itu malah justru tren naik gitu ya. Jadi trennya karena pandemi itu drop. Kemudian terjadi lonjakan besar. Itu biasanya seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada shock itu turun, bisa negatif, lalu ada lonjakan tinggi sekali. Nah, kemudian baru turun lagi, mulai kembali ke normal. Itu udah mirip sunatullah mungkin ya, sunatullah ekonomi gitu ya. Jadi nah kalau kita lihat negara-negara ini sebagian itu masih dalam tren yang ke atas. Ya, sebagian lagi tren ke stabilisasi ke arah normal seperti Singapura gitu ya. Jadi kalau dilihat dari trennya, kemudian juga dilihat dari perkembangan harga minyak dunia sekarang, walaupun perang Rusia Ukraine masih agak panjang gitu ya, tapi rasa-rasanya insya Allah Indonesia tidak ada zaman resesi ya. Tapi itu di data itu saya sampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita untuk 5,31 itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah itu bagus ya. Alhamdulillah itu bagus, perlu kita syukuri. Namun saya menyarankan terutama kepada beberapa menteri di bidang ekonomi dan keuangan untuk tidak menyesatkan kita, tidak menyesatkan masyarakat, dan juga tidak menyesatkan presiden dengan klaim terhadap angka pertumbuhan itu yang berlebih-lebihan, bahkan cenderung bombastis. Saya tidak ulangi lah klaimnya bombastisnya gimana, teman-teman kan yang mewartakan ya. Tapi kenapa? Karena kita lebih objektif saja. Kita lihat secara objektif saja. Dan ini saya ngomong bukan hanya, saya kan memang ekonom ya, tapi kan biar dimanapun juga warna birunya kental sekali gitu kan. Saya masih ketua Dewan Pakar PAN gitu ya, dan membantu Bang Zul juga. Jadi kenapa? Karena kalau kita overclaim ya, terlalu bombastis mengklaim, atau juga kita over pesimis, itu nanti kebijakan strategisnya jadi nggak akurat. Ya, semua yang over, semua yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Jadi kita objektif saja. Kalau kita lihat secara objektif, mari kita lihat datanya deh. Saya bandingkan ASEAN 5 ya, negara-negara ASEAN yang sudah lama akan ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, ditambah Vietnam. Yang lainnya nggak saya bandingkan karena yang lainnya kan masih agak jauh ya. Laos, Kamboja, Timor Leste kan masih agak jauh. Brunei ada minyak ya, jadi nanti agak bias karena ada minyaknya yang tinggi sekali. Jadi saya bandingkan ASEAN 5 dan Vietnam. Kita bisa lihat di situ dari data ya. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu berada di peringkat kedua dari 6 negara ASEAN. Kita negatif, tapi negatifnya paling kecil. Ya, yang bagus itu Vietnam kan negatif, tetap positif. Tahun 2021 peringkat kita turun ke nomor 3. Kita lihat tuh yang paling besar itu adalah paling tinggi Singapura. Singapura langsung melejit ke 8,9%. Ya, kemudian di belakang Singapura ada Filipina, baru setelah Filipina kita. Jadi kita turun ke nomor 3 ya. Di tahun 2022 yang dibilang macam-macam itu ya, kita turun lagi ke peringkat keempat karena negara tetangga-tetangga itu melejitnya lebih cepat dibanding kita.
kita memang tumbuh tinggi untuk ukuran Indonesia 5,31, tapi Malaysia 8,7 melejitnya, akan tanding. Tahun sebelumnya dia sedikit di bawah kita, selisihnya cuma 0,5. Tahun 2022 dia selisihnya dengan kita 2,3%. Tapi itu pun di Malaysia orang diingatkan jangan terbuai oleh pertumbuhan yang 8,7%, karena ini lonjakan dengan base yang rendah, nanti akan turun dan akan stabilisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, krisis entah itu pandemi entah apa itu drop, kemudian lain itu melonjak biasanya Pak. Nah kemudian baru turun. Nah, jadi Malaysia begitu ya. Singapura yang tadinya 8,9 mulai melandai ke 3,6 ya. Kemudian Vietnam yang Vietnam ini selama pandemi nggak negatif. Semua negara itu hampir semua negara itu negatif. Vietnam nggak negatif. Tahun 2021 dia juga nggak negatif, tapi lambat karena di tahun 2020 saat puncak pandemi dia begini. Ketika orang lain sudah mulai berkurang pandeminya, dia masih ada. Nah jadi dia terus kemudian, tapi sekarang dia udah melejit lagi ke 8%, jauh di atas pertumbuhan rata-rata dia. Nanti dia rasanya akan turun lagi ke pertumbuhan rata-rata dia ya. Jadi Vietnam 8%. Filipina yang tadinya naik 5,7% tahun sebelumnya melonjak lebih tinggi lagi 7,6%. Jadi Filipina ini kan yang dijuluki orang sakitnya Asia. Ternyata pertumbuhannya bisa melonjak ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tempatkan pada perspektif lah, bahwa kita ada kemajuan harus disyukuri ya, tapi juga jangan berlebihan, karena memang kita masih ada beberapa PR, nanti saya sampaikan ya. Kemudian kalau dari kinerja pemulihan itu saya hitungnya di 2021 sama 2022 ya. Rata-rata kita tuh 4,5%. Kita nomor 5 di bawah Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, tapi kita di atas Thailand. Ya, yang memang paling jeblok pertumbuhannya di 6 negara ini Thailand sementara ini. Tapi kalau resiliensi ekonomi kita masukkan, maksudnya kondisi pada saat pandemi kita masukkan, posisi kita itu nomor 3, yang paling tinggi daya tahannya itu adalah Vietnam ya. Tapi ini belum memasukkan indikator kesehatan publik seperti tingkat kematian dan tingkat kesakitan. Nah, saya kaitkan juga dengan konteks kita sebagai ketua ASEAN. Sekarang ini kan kita ketua ASEAN. Tema yang kita usung itu adalah ASEAN Matters, the epicentrum of growth ya. Jadi ada 2 tema besar, ASEAN Matters sama epicentrum of growth. Diharapkan ASEAN itu menjadi epicentrum dari pertumbuhan ekonomi dunia. Nah tentu karena kita ketuanya, ya kita harapkan Indonesia jadi epicentrum dari pertumbuhan di ASEAN. Nah, tapi kalau kita lihat tadi tetangga-tetangga kita tumbuhnya masih lebih cepat dari kita, sehingga kita mempunyai PR untuk memperbaikinya, Bang Kamal dan Pak Sarif. Kita punya PR untuk memperbaikinya. Nah, PR untuk memperbaiki ini apa? Yang pertama saya ingin kembali sedikit ke pandemi. Jadi saya sudah kebetulan kan saya memang background master saya dulu itu ekonomi kesehatan. Jadi sejak awal pandemi tanggal 24 Maret tahun 2020 saya sudah sampaikan, jangan pertentangkan ekonomi dengan kesehatan, dengan pandemi. Selamatkan nyawa dulu, ekonomi nanti ikut. Vaksin dan obat itu game changersnya, itu udah dari awal. Dan itu bukan ilmu saya, itu ilmu pandemi yang memang sudah ratusan tahun gitu loh. Nah waktu itu kan kita ada debat apakah ekonominya bagaimana, dipertentangkan segala macam. Nah sekarang terbukti ya, setelah pemerintah mengubah strateginya, memperbaiki strategi mengatasi pandeminya, mulai mengikuti betul apa yang ada di ilmu kesehatan publik dan ilmu kedokteran. Kita lihat sekarang kita semua semakin banyak yang bebas pakai masker. Saya masih terus pakai masker karena saya peneliti COVID di dunia ya. Jadi cuma kita jangan lepas gas, karena masih ada
peluang risiko itu meledak, memang tidak meningkat kematian, tapi kesakitannya masih tinggi. Nah, jangan sampai nanti confidence orang itu akan develop. Nah, waktu itu saya sampaikan, andalan ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi. Jadi kalau ada teman-teman ekonom atau teman-teman politisi selalu mengatakan ekonomi kita terlalu tergantung konsumsi, nggak bagus, keliru.